Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Iin. Di video kali ini aku lagi nggak akan nge-review atau flip tuh kartu, tapi aku lagi mau pamer bando. Lucu banget nggak sih bandonya? Lebar gini ya, ungu lagi. My favorite color. Oh enggak, kali ini aku mau sharing-sharing soal cara bertanya sama kartu tarot. Oke, cara bertanya sama kartu tarot. Kayak gimana sih? Soalnya aku perhatikan gitu ya, selama aku jadi reader itu banyak orang yang takut gitu loh untuk nanya sama kartu tarot. Padahal jujur aja, di dunia ini semua orang punya masalah masing-masing. Cuman mereka lebih suka curhat atau ngobrol sama orang yang mereka kenal deket tentunya kan, seperti teman atau sahabat. Tapi kenapa sih nggak nanya sama tarot reader aja? Kenapa? Karena kan tarot reader itu orangnya netral, dia nggak kenal kamu, jadi otomatis solusi dan masukan yang dia kasih ke kamu itu ya netral. Dan jadinya diharapkan ya mudah-mudahan itu memang yang terbaik buat kamu gitu. Sedangkan kalau nanya sama sahabat itu kan pastinya dia lebih memihak ke kamu dong ya, jadinya ya kan nggak netral. Nah terus apa sih, gimana sih caranya nanya sama seorang reader? Caranya yang pertama adalah gini, dalam pertanyaan itu ada 5 kan, yaitu why, when, where, how, what. Nah, hindari kata tanya when dan where. Kenapa? Karena kamu tidak akan mendapatkan jawaban exact gitu kalau nanya kapan dan di mana. Jadi pakailah pertanyaan kenapa, bagaimana, dan apa. Gitu, utamakan itu. Karena kartu tarot akan memberikan jawaban yang lebih luas memang, atau solusi yang lebih luas dibandingkan pertanyaan di mana dan kapan. Gitu ya. Terus berikutnya kita harus harus fokus sama hal yang kita concern, sama permasalahan yang ingin kita tanyakan gitu. Misalnya ya soal percintaan, ya udah kamu framekan itu di pikiran kamu, di kepala kamu, persiapkan itu yang tanyain. Jadi tenangkan diri, tarik nafas, buang nafas, di frame pertanyaannya, baru ditanya, supaya kamu juga fokus, supaya tenang. Selanjutnya kamu mesti terbuka, tenang aja, santai aja, cerita aja gitu. Toh kita kan gak kenal kamu secara pribadi juga kan, gak akan gosipin kok gitu. Tenang aja, santai aja. Jadi ceritakan permasalahannya gimana, supaya ketika baca kartu kita dapat solusinya itu bisa tepat sasaran sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi. Jadi solusinya ya solusi yang pas lah sama permasalahan kamu gitu. And then tanya pertanyaan satu persatu. Jadi jangan borongan lah ya, nanyanya satu persatu aja dulu. Jadi setiap tebaran satu pertanyaan, terus setiap tebaran satu pertanyaan. Jadi jangan borongan lah, jangan 3 pertanyaan. Anggaplah yang general deh. Oh ya, misalnya apa sih yang akan terjadi sama aku selama seminggu ini misalnya. Tambahin lagi,
keuangannya gimana, dapat duit nggak, terus ketemu cowok atau cewek nggak gitu. Satu-satu aja. Misalnya kalau mau soal ketemu dapat rezeki misalnya, ya udah gimana minggu ini ada rezeki nggak, atau bulan ini ada rezeki nggak. Satu, kemudian baru berikutnya pertanyaan yang lain lagi gitu. Jadi satu persatu aja, jangan borongan ya, karena kartunya ya biar fokus juga kan gitu. Terus tanya hal-hal yang memang bermanfaat buat kamu, supaya ya itu kembali lagi, supaya dapetin solusi yang pas, yang ada manfaatnya. Misalnya gimana ya caranya supaya aku lebih baik ke depannya, gimana ya supaya aku tampak lebih menarik di mata orang lain, gimana ya supaya si bos gak marah-marah terus sama aku, apa yang mesti aku lakukan, kayak gitu. Jadi nggak usah nanya seperti, ih itu kok tetangga ribut mulu ya, berantem mulu ya, ada masalah apa sih. Nah itu nggak usah lah ya, itu nggak, jadi nggak usah kepo lah ya sama urusan orang pokoknya. Nah kalau nanya soal adik kamu misalnya, ya kan masih ada hubungannya sama kamu, it's okay, nggak apa-apa. Cuma kalau nanya tetangga yang nggak ada hubungannya sama kamu, itu nggak usah lah ya. Oke, apalagi ya, ini contekan aku kenapa dikit sekali. Oh ya, terus biasanya ada beberapa reader yang kasih kamu kan kartu buat dikocok ya. Nah ketika kamu kocok kartunya, ya itu sekalian deh tanya, minta supaya dikasih jawaban yang terbaik buat kamu, supaya solusi kamu bisa terselesaikan, supaya gimana sih rezekiku supaya bagus gitu ya, biar energi kamu tuh nyampe ke kartu aja gitu. Tapi kalau aku sendiri sih nggak kasih klien aku ngocok ya. Soalnya kapok, bukan kapok kenapa-napa sih, soalnya jadi ada beberapa kali ketika kartunya dikocok sama klien, kartunya ketekuk ya. Dan itu ketika ngeliat kartunya ketekuk tuh, aduh rasanya hatiku ikut ketekuk gitu loh, sakit gitu loh. Jadi aku udah nggak kasih klien ngocok lagi gitu. Jadi ya sebagai gantinya ya kartunya aku spread gitu, aku jejerin gitu. Jadi nanti si kliennya itu akan ambil kartunya secara acak bebas. Itu sama aja lah sama ngocok, kan dia acak juga lah ya. Gitu. Selain kamu bertanya, kamu juga mesti siap menerima jawaban ya. Jadi gak usah ada hal yang kamu takutin. Jadi kamu open, selain kamu open dalam bertanya, kamu juga open diri kamu dalam menerima jawaban. Jadi gak perlu ngeyel. Toh apa yang disampaikan sama reader itu biasanya hal yang terbaik buat kamu, itu solusi yang paling baik buat kamu gitu. Jadi ya apapun sarannya, misalnya ada ya gampangnya, misalnya orang lagi musuhan gitu ya, apalagi di kantor, urusan kantor ya, musuhan, terus ternyata kok si kartunya nyuruh baikan ya, terus kamunya ih ngapain amat ya baikan sama dia. Ya kalau emang solusinya itu supaya kamu lebih baik ke depannya, kenapa enggak, ikutin aja, asal masukannya baik loh ya. Kamu kan udah dewasa, kalian pasti udah lebih dewasa lah ya, udah pada dewasa semua, jadi tau lah mana yang baik mana yang enggak gitu kan. Jadi ya harus bisa menerima hasil bacaan kartu. Apalagi gak usah nanya kalau tidak ada masalah, daripada nanti malah ya enggak selalu ya, cuman kadang ada juga yang dia cuma iseng-iseng aja, aku mau nanya apalagi kalau di booth gitu ya, misalnya bisa di mall ada booth tarot gitu,
Kalau orang yang suka narot kan pasti iseng-iseng datang gitu. Aku mau tahu dong sebulan ke depan gimana sih? Tuh ya misalnya. Malah kelihatan ada masalah. Ntar pusing sendiri. Jadi ntar kalau nggak ada masalah ya nggak usah nanya. Kecuali kalau itu kembali seperti yang sebelumnya aku bilang, kamu siap menerima hasil bacaannya gitu. Mungkin nggak kalau nggak kejadian, mungkin nggak kalau nanti kalau kamu melakukan suatu hal terus nanti kartunya berubah, terus ternyata apa yang dibacakan berubah. Mungkin nggak? Mungkin aja, bisa jadi kok apa yang terlihat di kartu tarot nggak kejadian, bisa aja. Tergantung ada hal besar apa yang mempengaruhi. Kayak misalnya kamu dibaca sama reader katanya bakal mengalami kerugian. Terus solusinya apa? Ya udah, kamu lebih rajin. Misalnya kamu ini dalam hal lagi kamu punya usaha gitu ya. Terus kamu ternyata lebih rajin, terus lebih jeli, lebih teliti dalam mengatur keuangan, terus kamu lebih jeli mengawasi stok, mungkin mengawasi karyawan, dilihat keuangannya seperti apa. Nah, ternyata kerugian itu tidak terjadi. Itu bisa aja. Kenapa? Karena kamu melakukan sesuatu yang bisa merubah agar si kerugian itu nggak terjadi. Jadi bisa aja. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Selama belum terjadi, itu bisa saja berubah. Gitu. Jadi ya itulah kayaknya ya. Sementara tips-tips bertanya ke kartu tarot dari aku. Sementara itu dulu. Kapan-kapan kita ketemu lagi di video sharing-sharing berikutnya dan video review flip through berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai sekarang, dan terima kasih juga buat yang udah subscribe dan like. Semoga channel ini bisa makin berkembang ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, bye bye.